Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di channel Sarip Oji di Kerabat Sam. Pada kesempatan ini atau video kali ini masih sambungan dari video sebelumnya terkait dengan memperkenalkan blog pribadi kami yang bernama Wadah Literasi. Jadi blog kami yaitu bernama Wadah Literasi, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan isi-isi dari blog ini. Yang kemarin itu fokus pada strategi pembelajaran di Mathania selama pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan ini masih dalam tema memperkenalkan blog pribadi Wadah Literasi ini, oleh karena pada kesempatan ini atau sampai saat ini blogger belum mengizinkan untuk bisa ditemukan blog ini di penelusuran Google. Walaupun demikian, kami tetap semangat untuk mengisi blog ini supaya blog ini bisa aktif dan berbagi informasi atau pengalaman-pengalaman yang kami temukan di dalam kehidupan atau kegiatan kami sehari-hari. Nah, pada video ini masih tema dalam memperkenalkan blog pribadi bernama Wadah Literasi, tetapi pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi atau penjelasan dengan judul dari blog ini. Judulnya adalah 10 tahun menanti. Nah, apa yang 10 tahun menanti ini? 10 tahun menanti ini adalah tentunya terkait dengan pembuatan blog. Jadi mungkin saya adalah dari semiliaran manusia, ya mungkin kalau membaca tulisan ini mungkin ketawa, mungkin menyampaikan kenapa begitu susah untuk membuat blog. Sementara kalau kita mengikuti tutorialnya itu pembuatan blog itu sangat gampang sekali. Tetapi bagi kami atau bagi saya mungkin berbeda dengan yang lain. Saya tidak tahu persoalannya kenapa sehingga pada pembuatan blog ini sangat sulit sekali. Jadi di dalam tulisan ini yang 10 tahun menanti itu kami menceritakan pengalaman pribadi saya di dalam pembuatan blog. Nah, jadi di dalam tulisan ini itu kami menceritakan secara singkat dalam perjalanan pembuatan blog ini. Nah, pada kesempatan ini kenapa saya semangat untuk memperkenalkan blog ini, karena blog ini sebelumnya itu bisa dimanfaatkan tetapi dengan berbagai catatan-catatan dari Google. Jadi setiap membuat postingan ketika itu selalu muncul peringatan dari Google bahwa akun saya atau akun kami itu tidak aman, sehingga membuat efek psikologis bagi diri saya. Ini sebenarnya yang terjadi bagaimana, sehingga akun saya itu dinyatakan tidak aman. Jadi setiap membuka blog atau membuat postingan selalu ada peringatan dari Google. Sehingga dengan peringatan yang berulang-ulang itu memberikan efek yang efek psikologis bagi saya, sehingga satu-satunya jalan ketika itu saya menonaktifkan dari blog ini. Artinya tidak saya tidak aktif untuk mengisi blog ini. Nah, tetapi pada bulan-bulan terakhir ini kami sangat senang oleh karena blog ini sudah bisa aktif kembali dan sudah tidak ada lagi pemberitahuan-pemberitahuan dari Google terkait dengan keamanan akun. Oleh karenanya postingan ini sebenarnya sudah lama, tetapi saya posting ulang di blog ini untuk ya kita berbagi informasi. Kenapa saya ingin menuliskan ini? Karena itu tadi salah satu dasarnya bahwa mungkin dari semiliar manusia mungkin saya yang mengalami hal yang semacam ini. Tetapi itu tidak menjadi masalah, malah menjadi motivasi bagi saya untuk mencari apa penyebabnya, sehingga peringatan-peringatan dari Google terkait dengan akun ini itu tidak
tidak terjadi lagi dan dinyatakan bahwa akun ini akun aman. Itulah mungkin keterbatasan pengetahuan saya terkait dengan pembuatan blog atau pembuatan website atau dan sebagainya yang terkait dengan digitalisasi ini. Oleh karenanya saya memberikan tulisan ini bahwa blog ini itu terwujud itu pada tanggal 24 Maret tahun 2019 itu di jam 15.38 waktu Indonesia Timur, dengan tidak sengaja mencoba membuat berulang membuat, dan itu terjadi di tempat di rumah kami itu di ruangan bagian belakang. Jadi ruangan di bagian belakang itu cukup bersejarah di dalam pembuatan blog. Jadi setiap kami duduk di situ selalu kami ingat ini ketika kami membuat blog. Jadi luar biasa perjalanan saya dan mungkin tidak terjadi pada orang lain atau pada teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat tutorialnya itu kan mudah sekali membuat blog. Hanya beberapa menit sudah bisa jadi, tetapi bagi saya tidak terjadi seperti itu. Jadi artinya blog ini pernah ada, tetapi peringatan-peringatan dari Google itu dan kami tidak tahu bagaimana bagaimana jalan keluarnya. Nanti sekarang ini karena informasi begitu luas, kemudian akses kepada YouTube tutorial tentang pembuatan blog, sehingga kendala-kendala itu saat ini beberapa bulan terakhir ini kami sudah bisa atasi, sehingga tidak seperti kemarin, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa setiap membuat postingan selalu ada peringatan dari Google bahwa akun kami itu tidak aman. Itu yang pertama. Jadi awalnya blog ini itu kami beri judul itu pojok literasi. Pojok literasi, tetapi pojok literasi ini blog ini sudah tidak aktif karena itu tadi. Jadi blog ini tidak bertahan lama ini karena beberapa postingan muncul informasi dari pihak blogger bahwa akun kami itu tidak aman dan harap berhati-hati. Sehingga kami menutup blog ini dan sekarang kami mencoba membuat blog baru dengan judul atau dengan nama Wadah Literasi. Walaupun mungkin template-nya ini kami masih menggunakan template dari Google karena kami juga masih terbatas pengetahuannya untuk membuat template yang lebih bagus. Tapi walaupun demikian, yang penting kami senang karena Google blog ini sudah aktif dan saya bisa mencurahkan apa yang saya ingin sampaikan pada blog ini. Yang penting saya ingin sampaikan bahwa blog ini kami berharap untuk bisa bermanfaat baik diri saya, keluarga kami maupun kepada orang lain. Dan pada video ini itu kami masih menyampaikan bahwa video ini masih rangkaian dalam memperkenalkan blog kami Wadah Literasi ini. Apa sebabnya? Karena itu tadi blogger itu belum mengizinkan untuk blog kami ini ditemukan di dalam penelusuran Google, sehingga saya berpikir salah satu cara untuk menyebarluaskan blog ini, nama blog ini, kemudian utamanya adalah item-item di dalam blog ini atau artikel-artikel atau apa yang ada di blog ini itu bisa tersalurkan, bisa tersampaikan kepada orang lain. Jadi masalah bisa ditemukan di penelusuran Google itu sebenarnya adalah harapan yang terbesar kami. Tetapi kalaupun itu karena aturan dari Google atau dari blogger belum memungkinkan untuk ditemukan dalam penelusuran Google, kami akan bersabar menunggu itu, mengikuti aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan atau privasi dari blogger. Pembuatan blog pribadi ini itu ada 4. Yang pertama, bertujuan untuk dapat men-share gagasan atau pikiran atau pengalaman dengan mudah kepada orang lain. Jadi sekarang ini adalah sudah zaman digital, sehingga bentuk komunikasi kita ini lebih banyak dengan cara digital. Dengan bentuk apapun. Ya, mungkin ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp dan lain-lain. Nah, blog ini juga salah satu bagian dari itu. Salah satu media
untuk bisa kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, kelebihan-kelebihannya tentu masing-masing masing-masing aplikasi itu memiliki kelebihan masing-masing dan juga memiliki kekurangan masing-masing. Nah, di Blogger ini kan kita lebih luas untuk kita bisa berekspresi, menuangkan tulisan apa saja yang kita ingin tulis, yang penting tidak bertentangan dengan aturan-aturan dari Google atau aturan dari Blogger. Nah, itu ya. Jadi salah satu tujuan kami membuat ini adalah untuk men-share gagasan itu atau pikiran atau pengalaman. Mengapa? Karena gagasan atau pikiran atau pengalaman ini kan penting untuk kita berbagi. Mudah-mudahan dengan gagasan itu dan pikiran itu dan pengalaman itu bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tujuan blog ini adalah untuk dapat saling membagi informasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk dapat saling membagi informasi yang bermanfaat tentunya. Untuk apa? Untuk perbaikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi terkadang kita ini ingin berubah atau merubah pikiran kita, perilaku kita itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya adalah tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah atau penyampaian-penyampaian disampaikan oleh orang-orang hebat, sehingga dengan itu kita bisa merubah pikiran kita, merubah perilaku kita untuk menjadi yang lebih baik. Itu harapan saya secara pribadi dalam pembuatan blog ini. Nah, keselamatan yang kita harapkan ini bukan saja di dunia, tapi karena suatu hari, suatu waktu kita akan pasti akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Nah, dengan adanya blog ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi yang tentunya bermanfaat. Kemudian Kemudian ketiga adalah untuk dapat bersilaturahmi dan saling memotivasi, khusus beribadah lewat tulisan bagi sesama anak bangsa. Jadi menulis itu juga adalah bagian dari ibadah. Yang penting isi tulisan itu tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, tidak menyinggung syarat, tidak menyinggung tentang suku dan sebagainya. Jadi tidak bertentangan dengan sifat atau hak asasi manusia. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat itu supaya apa? Supaya menjadi ladang untuk kita beramal, beribadah, walaupun 1-2 kata, tetapi itu adalah bermanfaat. Artinya bisa memberi dampak kepada orang lain, tentunya dengan dampak yang positif. Jadi silaturahmi ini penting, dan untuk menjalin silaturahmi sekarang ini kan itu tadi lebih banyak kita tuangkan dalam media sosial. Jadi tulisan itu pun itu merupakan bagian dari bentuk bersilaturahmi. Kemudian yang keempat adalah tujuan blog ini adalah untuk dapat membagi pengalaman yang berharga selama perjalanan hidup kita masing-masing. Jadi setiap pengalaman setiap orang kan tentunya beda-beda. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar, bagaimana perjalanan seseorang ketika dia menghadapi masalah, bagaimana dia memecahkan masalah itu, kemudian dengan cara memecahkan masalah itu kita bisa mengambil hikmah manfaat dari itu. Nah, sama dengan pembuatan Google ini. Jadi kesulitan yang kami hadapi itu mungkin dengan membaca ini itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, walaupun kami anggap ini kurang bermanfaat mungkin bagi orang lain, tetapi walaupun demikian bahwa tidak ada sesuatu pun, walaupun kita anggap mudah, yang kita tidak menemukan masalah di dalamnya. Jadi walaupun demikian, kami berharap bahwa blog ini sesuai dengan tujuannya dan bisa bertahan untuk kita saling berbagi informasi, pengalaman, kemudian gagasan, pikiran, dan sebagainya, yang sekaligus juga bisa menjadi bahan silaturahmi atau media silaturahmi dengan teman-teman yang lain, dengan manusia-manusia yang begitu banyak di seluruh dunia ini. Saya kira cukup sekian perkenalan atau memperkenalkan blog ini dengan nama Wadah Literasi. Sekali lagi mudah-mudahan blog ini bisa bertahan lama dan bisa bermanfaat untuk
diri saya, keluarga kami, dan kepada sesama umat manusia.